Aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Hera Sahriawati dari SMK Negeri 1 Arosbaya, CGP Angkatan 4, Kabupaten Bangkalan. Kenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Dr. Anda Ati Sulistiati MPD dan pendamping praktek saya adalah Bapak Hardani MPD. Latar belakang dari pelaksanaan kurikulum K13 pada mata pelajaran IPA dan Kimia yang hanya dipelajari di kelas 10 saja, maka ada beberapa permasalahan yang banyak dialami oleh guru pengajar mata pelajaran tersebut pada saat ujian satuan pendidikan atau USP pada kelas 12-nya, yang mana mata pelajaran IPA dan Kimia dimasukkan sebagai mata pelajaran yang diujikan, sedangkan mata pelajaran tersebut tidak diberikan di kelas 12. Sebagian besar siswa lupa pada materinya dan bahkan buku catatannya pun hilang. Kami diberikan waktu selama 2 kali pertemuan untuk pengayaan soal latihan USP. Namun beberapa murid ada yang tidak hadir sama sekali. Setelah ujian dilaksanakan, saya mengoreksi hasil ujian dan ada beberapa siswa yang menghasilkan nilai yang jauh di bawah KKM. Sementara setelah saya menyerahkan rekapan nilai, Wakasek Kurikulum menyuruh saya menambahkan nilai pada anak-anak yang berada di bawah KKM, karena nilai tersebut akan dicantumkan di ijazah. Padahal siswa atas nama Moholes mulai dari kelas 1 mendapatkan nilai bantuan terus dan jarang masuk. Begitu pula saat kelas pengayaan dilakukan, siswa tersebut tidak pernah muncul dan Ibu Wakasek Kurikulum menyatakan bahwa kondisi anak tersebut harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Menghadapi hal ini, saya merasa dilema, keputusan apakah yang harus saya ambil? Kemudian saya mengumpulkan nilai yang sudah saya pasti. Ini dari hasil USP, IPA dan biologi sama kimia. Ya. Lumayan, Loh, ini kok ada yang dapat nilai rendah, Bu ya? Oh iya, soalnya anak ini atas nama siapa ini? Boleh, ya. Ya, Moholes ini jarang masuk, Bu Mary. Dari awal itu memang saya sudah bilang ke wali kelasnya, dia jarang masuk. Tapi kan tidak ada jawabannya. Iya, makanya jawabannya ada masuk itu, akhirnya dia tidak masuk materi. Iya. Jadi dia tidak bisa juga mungkin tidak tanya sama temennya. Jadi yang lain itu banyak yang dapat 60 tuntas gitu ya dari misalnya. Tapi dia paling rendah gitu. Iya, ini memang kayaknya di pelajaran saya juga jarang masuk. Iya, anaknya juga jarang masuk. Jadi saya hanya tidak bisa bantu, nilainya hanya yaitu sesuai dengan apa adanya, Bu Mary. Tapi anak ini sebenarnya Potensi tingkatkan prestasi, Iya. belajar Pancasila, Terus bagaimana, Bu? belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak Tapi ini anaknya tidak ada masuk lagi dengan berbakti pada itu ya. Ya, kalau di balik kelas ada di kantor siswanya diberitahukan bahwa nilainya sangat bagus, jadi dia bisa. Berarti ini harus KKM gitu, Bu Mary. Karena ini nilainya nanti kan ke ijazah. Dia nanti kalau anak mau ijazah, nilai ijazahnya. Sebenarnya sih berat ya, Bu Mary ya, untuk ngasih nilai anak ini karena proses ya. Jadi kita tuh mulai dari awal sudah ngasih tugas, tapi anak ini nggak pernah masuk. Tapi berhubung anak tersebut juga punya latar belakang yang membantu orang tuanya, itu saya bisa pertimbangkan, Bu Mary. Karena TK-nya anak ini ya juga nggak nakal, nggak Iya. guru itu ya juga. Pantun gitu ya, oke ya Bu Mary. Jadi ada pertimbangan gitu ya. Oke, ya Bu Mary, nanti saya pertimbangkan. Makasih Bu Mary ya. Yang kedua adalah feeling. Saya merasa tidak nyaman dengan dilema ini.
Di satu sisi, saya ingin menegakkan kedisiplinan pada anak karena belajar itu adalah proses, bukan hal yang instan dan langsung mendapatkan nilai. Tapi di sisi lain, saya juga merasa kasihan karena siswa ini sudah kelas 12 dan harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Yang ketiga, finding. Dalam mengatasi masalah ini, saya akan menerapkan teori pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mempertimbangkan analisa dilema etika atau bujukan moral. 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sesuai yang saya pelajari. Menurut saya, masalah yang saya hadapi adalah dilema etika dengan paradigma individu lawan masyarakat, di mana keputusan saya terhadap peserta didik akan berimbas pada masyarakat, dan prinsip yang saya pakai adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Selain itu, saya menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah antara memberikan nilai yang semestinya berdasarkan proses ataukah menaikkan nilai secara langsung tanpa proses karena kondisi siswa. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dalam situasi ini yang terlibat adalah saya sendiri, Ibu Hera, kemudian Moholis, siswa, wali kelas, lokasi kurikulum, dan orang tua Moholis. Yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Faktanya adalah Moholis mendapatkan nilai jauh di bawah KKM, yaitu 20 poin. Moholis hampir tidak pernah mengikuti pelajarannya Bu Hera. Moholis bekerja membantu orang tuanya. Nilai siswa sesuai KKM harus 75. Jika nilai Moholis rendah, maka kesulitan mencari pekerjaan maupun kuliah. Langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah. Uji legal tidak ada di sini yang berhubungan dengan hukum. Kemudian uji regulasi atau standar profesional juga tidak ada. Uji intuisi, saya merasa tidak nyaman untuk memberikan Moholis nilai sama dengan KKM. Uji publikasi, saya merasa tidak keberatan karena hal ini dilakukan demi kebaikan Moholis. Kemudian uji panutan atau idola, saya mengidolakan siswa yang bisa tuntas dengan usaha yang mereka peroleh bagaimanapun kondisinya. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang saya ambil adalah individu lawan masyarakat atau individu vs community. Pada kasus ini, Moholis adalah individu, di mana masyarakatnya adalah kelas. Jadi semua nilai siswa di kelas harus sesuai dengan KKM. Yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang saya ambil adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Jadi peraturannya nilai ijazah harus sama dengan atau di atas KKM. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Jadi di sini saya membutuhkan 3 opsi. Saya tidak mungkin memberikan nilai secara instan. Semuanya membutuhkan proses. Jadi saya memberikan 3 opsi dari kasus ini, yaitu adanya remedi khusus bagi Moholis dengan menghadap saya untuk melakukan remedial USP dengan tingkat kesulitan soal yang lebih mudah, sehingga bisa membantu Moholis mendapatkan nilai yang sesuai sama dengan atau di atas KKM. Yang kedelapan adalah buat keputusan. Saya memutuskan membantu Moholis dengan memanggilnya dan memberikan remedi agar Moholis dapat memperbaiki nilainya. Kemudian yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan ini sudah tepat dalam menangani kasus Moholis. Insya Allah ke depan Moholis mendapatkan nilai sama dengan atau di atas KKM, sehingga membuat Moholis bahagia dan saya pun merasa plong karena tidak menghambat masa depan generasi bangsa. Future ke depan, setelah saya mempelajari kegiatan pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya berharap memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan
sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, agar saya semakin yakin dengan keputusan yang saya ambil. Semoga keputusan yang saya ambil dapat memihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal, serta dapat dipertanggungjawabkan demi masa depan anak didik saya. Sebagai seorang pendidik, saya akan memberikan suri tauladan yang membawa anak didik menuju kebahagiaan dan keselamatan sepanjang hayat, sehingga menjadikannya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia.